Ya, selamat pagi teman-teman. Senang bisa berkumpul kembali bersama teman-teman untuk kebaktian bareng. Saya berharap bahwa kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita, mengasihi kita, dan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Tuhan memberi kita sesuatu yang jauh lebih baik dari semua yang kita doakan dan yang kita pinta. Mari teman-teman, dengan hati yang bersyukur, kita mau menyanyikan lagu pertama, Hatimu Ada Bagiku. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tema mengenai hidup di akhir zaman. Kita semua tidak pernah tahu kapan akhir zaman itu akan datang. Dan Tuhan tetap selalu mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memelihara iman kita dan terus berlatih untuk menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita telah memelihara iman kita dan telah melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kita? Mungkin di dalam perjalanan kehidupan kita, ada kalanya kita sangat jauh dari Tuhan dan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita juga tidak hidup di dalam jalan-jalan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita renungkan dan kita memohon ampun pada Tuhan. Mari teman-teman datang kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Saya akan beri waktu untuk teman-teman bisa datang pada Tuhan dan akan saya tutup di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena pada hari Minggu ini Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk beribadah bersama, untuk datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur, serta memohon ampun. Ampuni kami Bapa, karena kami belum bisa memelihara iman kami seperti yang Kau harapkan. Ampuni kami Bapa, karena kami belum bisa menjadi terang dan garam di mana Tuhan telah menempatkan kami. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu dengan semua kekurangan dan kelebihan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau adalah Tuhan yang sangat mengenal kami, jauh lebih baik dari kami mengenal pribadi kami. Terus pakai kami Tuhan, terus bentuk kami Tuhan, karena kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi anak Tuhan, untuk taat pada perintah Tuhan, untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami. Kiranya Tuhan mau ampuni kami, dan Tuhan mau terus tuntun kami dalam kehidupan ini. Amin. Berita anugerah diambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 sampai 18. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini adalah dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, Allah yang Setia. Yesus, Kau telah memulai segala
menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang selia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Hidup di akhir zaman. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya satu pertanyaan kepada rekan-rekan muda sekalian. Dan kalau rekan-rekan muda berhasil menjawab pertanyaan ini, maka saya akan memberikan PS5 kepada rekan-rekan muda. Kalau rekan-rekan bisa. Pertanyaannya adalah, kapan Tuhan Yesus akan datang? Iya. Jadi PS5-nya pasti tidak akan dapat dong. Karena tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa memprediksi dengan pasti kapan kedatangan Tuhan Yesus itu. Di abad ke-19 di Amerika Serikat, pada saat itu sedang terjadi krisis ekonomi. Cukup banyak masyarakat Amerika yang terdampak. Dan mereka yang terdampak menjerit kepada pemerintah, "Kami ingin keluar dari masa-masa berat ini." Kemudian di tengah penderitaan yang berat itu semakin kuatlah spiritualitas mereka sebagai orang-orang beragama. Mereka berdoa dan menanti kedatangan Tuhan.
Kapan Tuhan akan datang? Segeralah ubah keadaan kami yang penuh dengan penderitaan ini. Di tengah pergumulan yang berat dan di tengah semakin menguatnya orang-orang beragama pada saat itu menanti Tuhan untuk bertindak mengubah keadaan, muncullah tokoh-tokoh agama yang menjanjikan kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini dalam rangka mereformasi kemiskinan dan penderitaan yang terjadi pada saat itu. Cukup banyak orang-orang yang mulai memprediksi, dan salah satu yang cukup terkenal di abad 19 itu bernama William Miller. Dia adalah seorang Kristen Baptis yang tertarik pada kitab Daniel dan Wahyu. Kalau teman-teman baca kitab Daniel dan Wahyu, di sana banyak sekali angka-angka. Dan angka-angka ini diperhitungkan oleh dia dan akhirnya disimpulkanlah bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali tanggal 21 Maret 1843. Dia bukan hanya menyimpulkan satu tanggal, dia menyimpulkan dua tanggal sekaligus. Menurut dia ada satu tanggal lagi yang mungkin Tuhan Yesus akan datang, yaitu 21 Maret tahun 1844. Jadi jedanya 1 tahun, tapi sama-sama 21 Maret. Nah, dia sempat menulis buku dan bukunya itu sempat booming, dan orang-orang yang depresi pada saat itu mendengar ada tokoh agama yang memberikan janji pengharapan akan berubah situasi ini karena Tuhan Yesus akan datang kembali, menjadi tertarik dan ikut dan serta percaya kepada William Miller. Maka mereka yang percaya ini menantilah kedatangan Tuhan Yesus di dua tanggal itu. Masuklah tanggal 21 Maret 1843 dan Tuhan Yesus tidak datang. Karena William Miller meramalkan dua tanggal, mereka masih menanti dengan sabar. Oh, jangan-jangan tahun depan. Mereka menanti lagi 1 tahun dan tibalah 21 Maret 1844. Sayangnya tidak terjadi. Beberapa orang yang terlanjur percaya kemudian menggugat William Miller. Gimana nih sudah 2 tanggal, kok Tuhan Yesus tidak datang juga? Kamu membohongi kami. Kemudian dia berkata bahwa ternyata ada perubahan. Dan kemudian dia menghitung kembali menurut kitab Daniel dan kitab Wahyu. Dan dia katakan kepada para pengikutnya yang menggugat itu, kali ini pasti benar. Tuhan Yesus akan datang kembali 22 Oktober 1844. Jadi di tahun yang sama beda beberapa bulan aja. Nah, karena pengikutnya ini sudah kadung percaya, ya sudahlah kita tunggu beberapa bulan saja. Kita nantikan. Dan ternyata tibalah saat itu 22 Oktober 1844. Karena mereka sudah terlalu percaya, mereka jualah seluruh harta yang mereka anggap sebagai barang duniawi itu. Mereka ingin menyambut Kristus dengan kekudusan mereka, kelepasan mereka dari keduniawian. Ternyata Tuhan Yesus tidak datang sebagaimana yang dibayangkan oleh para pengikut dan orang-orang yang percaya kepada William Miller dan sebagaimana yang diramalkan oleh William Miller. Orang-orang yang kecewa kepadanya pada saat itu kemudian menjadikan hari itu sebagai hari yang bersejarah, yaitu The Great Disappointment atau kekecewaan terbesar sepanjang zaman. Saudara-saudara terkasih, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, ramal-meramal ini bukan hanya terjadi sekali, tapi berkali-kali. Dan ada orang-orang yang mengatakan, aku adalah keturunan Mesias, aku adalah Mesias itu sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa Mesias merasukiku, dan lain sebagainya. Dan mereka mengatakan bahwa sebentar lagi akan kiamat. Mereka memprediksi tanggal-tanggal dan pada kenyataannya tanggal-tanggal itu juga tidak menjadi tanggal di mana Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Tidak ada satupun orang di dunia ini mampu dengan tepat menentukan kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Kalau kita memperhatikan Matius 24 ayat 36, di situ ada firman Tuhan tertulis begini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangan kembali Tuhan Yesus ke dunia ini ya hanya Bapa sendiri yang tahu.
Kita semua tidak tahu, hanya Bapa sendiri. Dan itu menjadi rahasia ilahi, kira-kira seperti itu. Lalu pesan Tuhan Yesus sebetulnya apa kepada kita di tengah kedatangan yang tidak pasti itu? Kapan datang lagi? Nah, pesan Tuhan Yesus ada di ayat 42 dari Matius 24. Yaitu, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi pesannya adalah berjaga-jaga. Entah kapan Tuhan akan datang kembali, tapi berjaga-jaga. Jadi ilustrasinya itu seperti seorang hamba menanti kedatangan tuannya yang pergi keluar kota. Tidak tahu kapan tuannya itu akan pulang, tapi dia berjaga saja di depan rumah, memastikan supaya tidak ada pencuri yang masuk. Dia beres-beres rumahnya, sekalipun tuannya itu tidak pasti pulang pada hari itu. Itu yang dilakukan olehnya, berjaga-jaga. Dan inilah yang menjadi nasihat Tuhan kepada kita. Daripada kamu merepotkan diri dengan memprediksi kapan kedatangan Tuhan kembali, lebih baik berjaga-jaga saja, siap sedia saja. Apa yang baik untuk kamu lakukan sekarang ini, lakukan saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat Markus 13 ayat 1-8, kita akan menemukan di sana ada khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nah, khotbah Yesus ini diawali oleh seorang muridnya yang pertama-tama mengagumi kemegahan bait Allah. Dia berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Dan tanpa diduga, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya ini, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Seakan-akan Tuhan Yesus mau mengatakan, seakan-akan Tuhan Yesus mau meramalkan kehancuran bait Allah. Tetapi apakah benar apa yang dikatakan oleh Yesus ini adalah sebuah ramalan? Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Apakah Yesus sedang memprediksi keruntuhan bait Allah? Jika diperhatikan, rekan-rekan muda, sebetulnya Tuhan Yesus sedang tidak memprediksi kehancuran bait Allah. Tetapi sedang memperingatkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga, atau di dalam bacaan ini disebutnya berhati-hati, waspada. Bait Allah sebetulnya adalah sebuah bangunan material yang tentu saja ya tidak kekal. Sama hanya dengan bangunan-bangunan lainnya. Tidak kekal. Sama dengan tubuh manusia yang juga tidak kekal. Dia lahir, usia muda, dewasa, usia lanjut, dan dia akan meninggal dunia. Sama halnya dengan bangunan bait Allah. Tidak kekal. Jadi sebetulnya sebuah bangunan cepat atau lambat sebetulnya akan runtuh entah kapan waktunya itu. Entah karena perang, entah karena bencana alam, atau entah karena dimakan usia. Yang pasti bangunan bait Allah itu tidak kekal. Yang kekal hanya satu, yaitu bait Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Sang Anak Allah. Nah, jadi disinilah justru sebetulnya fokus Yesus. Kok kamu mengagumi bait Allah yang bisa runtuh? Entah karena peperangan, entah karena suatu hal. Lihatlah bait Allah yang hidup, yang kekal ini, yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan. Nah, jadi Tuhan Yesus mau membawa ke arah situ. Kehadiranku bukanlah berdasarkan kemegahan bait Allah. Kehadiranku adalah berdasarkan tubuh yang bersama-sama dengan kamu. Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kamu. Inilah bait Allah yang harus kamu lihat kemegahannya. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus sedang tidak memprediksi. Tetapi Tuhan Yesus mau memperingatkan dan mengingatkan murid-muridnya, hati-hati, jangan kamu melekat kepada bait Allah yang bisa hancur. Dan hati-hati juga untuk memelihara imanmu. Jangan sampai engkau dikendalikan, disesatkan oleh orang-orang yang mengaku bahwa ia adalah juru selamat atau Mesias. Ada fakta lucu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah zaman Tuhan Yesus hidup, tepatnya di tahun 70 Masehi, itu bait Allah memang hancur beneran. Bait Allah memang runtuh beneran. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi merasa
sudah tidak nyaman lagi, tidak tahan lagi diperintah oleh kekaisaran Romawi. Mereka pikir pasukan mereka sudah banyak dan mereka sudah kuat. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Dan ketika pemberontakan itu terjadi, ternyata mereka kalah dan bait Allah dihancurkan. Jadi menarik ya, Tuhan Yesus mengatakan bait Allah ini nanti akan runtuh nih. Ternyata di tahun 70 memang beneran runtuh. Oleh kekaisaran Romawi, oleh arogansi orang-orang Yahudi sendiri. Dan keruntuhannya itu bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Jadi sempat dibangun, diruntuhkan lagi. Dan perang Yahudi ini bukan hanya terjadi sekali, tapi 3 kali. Dan pernah terjadi di dalam sejarah perang Yahudi itu, ada satu orang yang diangkat oleh imam-imam Yahudi sebagai Mesias, diklaim sebagai Mesias. Menarik ya bacaan Alkitab hari ini. Ada Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa nanti ada orang loh yang mengaku sebagai diriku, sebagai Mesias. Dan ternyata di dalam sejarah perjalanan peperangan Yahudi di zaman kekaisaran Romawi, ada tuh orang yang diangkat ya sebagai Mesias, diklaim sebagai Mesias. Dia digadang-gadang, kemudian dia memimpin peperangan Yahudi. Ternyata kalah juga. Ya. Nah ini yang menarik dari bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus sudah melihat jauh sebelum hal tersebut terjadi. Tetapi perkataan Tuhan Yesus itu sebetulnya tidak mengena langsung dengan apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi di tahun 70 Masehi. Sebetulnya lebih kepada udah kamu berjaga-jaga aja. Dunia ini akan bergerak entah seperti apa arahnya, tetapi akan ada peperangan. Akan ada penyesatan-penyesatan. Oleh karena itu, waspadalah, berhati-hatilah. Tuhan Yesus berpesan di dalam Markus 13 ayat 6, berhati-hatilah agar kita jangan sesat. Kata sesat di dalam teks ini diterjemahkan dari kata Yunani planao, yang berarti lead aside from the right way. Jadi maksudnya kita tuh tahu jalan yang benar, tapi kita melakukan yang salah. Nah ini sesat. Jadi kita tahu yang benar, tapi kita melakukan yang salah. Ini sesat. Kalau kita nggak tahu yang benar, lalu kita melakukan suatu hal dan orang lain mengatakan kita tersesat, ya kita nggak bisa mengatakan bahwa kita tersesat, karena kita kurang ilmu aja, kurang pengetahuan aja, kurang wawasan aja. Jadi perlu dibimbing dan dituntun. Nah orang-orang yang mengetahui bahwa kita tersesat harus menuntun kita, meluruskan kita. Tapi bagi kita yang tahu itu yang benar apa, lalu melakukan yang sebaliknya, maka kita bisa dikategorikan sebagai tersesat. Kita tahu tentang kejujuran misalnya, tapi kita malah memilih kebohongan, itu tersesat. Kita tahu tentang pengampunan, tetapi kita malah memilih dendam. Nah itu yang disebut dengan planao atau sesat. Kita tahu tentang kasih, tetapi kita malah memilih keacuhan. Kita tahu tentang kerendahan hati, tetapi kita memilih kesombongan. Kita tahu tentang bersyukur, tetapi kita memilih mengumpat dan iri hati. Nah itu yang disebut dengan kesesatan. Kita tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang benar, tapi kita lakukan yang sebaliknya. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya pada saat itu agar mereka waspada pada penyesat-penyesat yang menjadikan mereka sebagai pada akhirnya serigala bagi sesama mereka. Mereka tidak segan-segan untuk menggunakan nama Tuhan, bahkan menjadi Tuhan itu sendiri, mengaku sebagai Tuhan itu sendiri untuk menyesatkan orang-orang. Jadi kenapa kok nama Tuhan ini seringkali dipakai? Ya karena nama Tuhan itu bisa melegitimasi apa yang mereka lakukan. Contoh sederhananya, udah kamu bom bunuh diri aja, nanti kamu akan masuk surga. Itu adalah bakti tertinggimu kepada Tuhan. Bom bunuh diri orang yang mendengarnya dan percaya. Dan tentu itu bukan hanya sekali dikatakan, tapi berkali-kali diindoktrinasi sampai akhirnya mereka tercuci otaknya, ada orang yang mengatakan begitu, ke brainwash. Diisi lalu diklaim bahwa memang inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipakai, akhirnya mereka tersesat. Harusnya kan agama mengajarkan tentang kemanusiaan, kasih kepada sesama, kehidupan. Ya, bukannya mengajarkan tentang destruktif, kehancuran. Kita tidak diajarkan untuk menjadi serigala bagi sesama kita, tapi menjadi sahabat bagi mereka, membangun kehidupan yang lebih baik, bukan menghancurkannya. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan pendapat, prinsip, perbedaan-perbedaan ideologi, perbedaan teologi, sebetulnya
perbedaan-perbedaan itu muaranya adalah kebaikan, bukan kehancuran. Ya, kita tahu sendiri bahwa perbedaan-perbedaan itu kan harusnya saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, sama seperti puzzle, potongan satu dengan potongan yang lain berbeda. Tetapi ketika potongan ini disatukan, ada gambaran besar yang bisa dinikmati bersama-sama. Sebetulnya inilah tujuan orang yang hidup beragama, hidup beriman. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, akan ada orang-orang yang menggunakan namaku dan mengaku sebagai aku untuk memanipulasi dan menyesatkan. Inilah yang menjadi peringatan kita bersama. Sebagai anak-anak muda yang hidup, ya, menantikan kedatangan Kristus kembali, entah kapan itu, marilah kita berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah sebagai anak muda, bagaimana cara kita hidup berjaga-jaga? Yang pertama, peliharalah iman kita kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat dunia yang menjamin kehidupan kita di masa kini dan di masa depan. Nah, ini adalah pengakuan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang akan menjamin kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini dan di masa yang akan datang. Ini penting, karena di masa sekarang ini orang seringkali menganggap remeh pengakuan imannya. Justru inilah yang mesti kita pelihara di zaman sekarang. Beriman kepada Tuhan. Lalu yang kedua, berjuanglah dan upayakanlah perilaku-perilaku yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tahu apa yang benar, lakukanlah itu. Jangan malah melakukan yang sebaliknya. Jadi berjaga-jagalah dengan memelihara iman. Lalu yang kedua, berlatihlah dengan melakukan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, caranya bisa bermacam-macam. Untuk yang pertama, memelihara iman, mulailah kita dengan bergiat di dalam komunitas-komunitas pendalaman Alkitab yang mengkonstruksi pemahaman iman kita. Contohnya nih ya, sekarang kita lagi goncang imannya. Ikutlah pemahaman-pemahaman Alkitab. Berbicaralah kepada pendeta, tempat di mana kita bergereja. Ya. Ikutlah diskusi-diskusi yang membangun pemahaman iman kita, yang memperkokoh pemahaman iman kita. Nah, dari sini kita akan semakin dewasa dalam beriman. Jadi kita tidak buntu, tidak mandek, dan ketika digoncang sedikit kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, mulailah dengan membiasakan diri hidup berkomunitas, hidup bersekutu untuk mendalami firman, untuk mendalami tentang Tuhan. Lalu yang kedua, latihlah diri kita secara rutin. Tadi kan saya katakan berjaga-jagalah dengan melakukan firman Tuhan. Jangan sesat. Bagaimana caranya? Latihan. Jadi kalau konsep dan tahu saja, semua orang tahu apa yang baik. Tapi dilakukan harus dilatih. Sama seperti menulis. Dulu waktu masih kecil kita belum bisa menulis. Dilatih sampai kita akhirnya bisa menulis. Kita belum bisa ngomong. Kita dilatih oleh orang tua kita. Dan kita membiasakan diri sendiri untuk berlatih, bisalah kita berbicara. Kita tidak bisa bermain alat musik, kita latihan. Sampai akhirnya kita bisa berlatih, bisa memainkan alat musik. Demikian pula dengan nilai-nilai Kristiani, kejujuran, pengampunan, kasih, harus dilatih. Harus dilatih. Kita bisa mencoba misalnya ya, membuat kalender 21 hari berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Menarik ya. Misalnya di tanggal 1, saya mau menuliskan 1 ayat emas di Instagram. Tanggal 2, saya mau membantu mama papa membersihkan rumah. Nah, nilai-nilai Kristiani. Tanggal 3, membagikan 2 nasi bungkus kepada pekerja sosial di jalanan. Tanggal 4, mau membantu adik mengerjakan tugas sekolahnya. Tanggal 5, mau mendoakan 1 orang tua, 1 lansia yang sedang sakit di gereja. Tanggal 6 dan seterusnya sampai 21 hari. Loh, kenapa kok harus 21 hari? Nah, 21 hari itu ada teorinya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu secara konsisten selama 21 hari, maka sesuatu itu akan menjadi habit kita. Contohnya kalau kita bangun pagi hari ini ya, jam 5 setiap hari selama 21 hari, nanti alarm mental kita akan berbunyi otomatis. Jadi tanpa ada reminder, tanpa ada waker, kita bisa melek sendiri jam 5 karena kita sudah terbiasa ya. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, melatih otot-otot nilai-nilai Kristiani kita supaya ketika hari Tuhan itu datang kita sudah siap.
Aku sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, aku melatih otot-otot nilai-nilai Kristianiku. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Pesannya bagi kita adalah berjaga-jaga. Sebagai anak muda, marilah kita menjaga iman kita. Bergiatlah dalam persekutuan-persekutuan yang mengkonstruksi pemahaman iman kita. Yang kedua, marilah menjaga kelakuan kita agar tetap sejalan dengan firman Tuhan. Dengan komitmen melakukan, membuat kalender berbuat baik, kalender perbuatan baik atau kalender nilai-nilai Kristiani misalnya ya. Terserah namanya bisa apa saja ya. Selamat hidup berjaga-jaga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat dipanggil untuk berdiri, mari kita bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali agar kami sebagai anak-anak muda dapat hidup berjaga-jaga menjelang hari Tuhan yang tidak bisa kami tahu kapan itu akan terjadi. Ajarkanlah kami Tuhan untuk dapat memelihara iman kami. Bukalah pintu hati dan pikiran kami agar kami mau hidup dalam persekutuan iman yang mendalami pemahaman kami tentang Tuhan. Sehingga kami bisa terus percaya kepada Tuhan di sepanjang zaman dan selama kami hidup. Kiranya Engkau juga menolong kami Tuhan, supaya kami dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani, melatihnya setiap hari. Karena dengan demikian kami menikmati hidup kami sebagai orang-orang percaya di tengah kehidupan dunia yang tidak bisa kami prediksi kapan akan berakhirnya. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami berdoa bagi anak-anak mudamu GKI Taman Cibunut Bandung, baik remaja maupun pemuda. Berkatilah komisi ini supaya Tuhan mengambil bagian di dalamnya agar melalui mereka dan program kerja, mereka bisa mendatangkan kasih, kebaikan, dan sukacita kepada jemaat yang mereka layani. Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan anak-anak muda di gereja kami akan Tuhan pelihara, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang memberkati sesama kami, menjadi garam dan terang di tempat di mana kami berada. Kami berdoa untuk kehidupan sehari-hari kami, baik di sekolah maupun universitas maupun di tempat kerja. Biarlah Tuhan menuntun dan membimbing kami agar apapun yang kami kerjakan, kami mengikuti pekerjaan tangan Tuhan. Kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan membimbing mereka dan menghibur mereka, sehingga mereka tetap bisa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, meyakinkan mereka agar sebetulnya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, supaya mereka benar-benar menjunjung tinggi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dan menjunjung tinggi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, kami masih ada di tengah pandemi. Kami percaya Engkau akan menolong kami untuk melalui pandemi ini dengan senantiasa berhati-hati mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kami akan memasuki normalitas yang baru, kehidupan yang baru, di mana kami akan mulai kembali lagi ke sekolah, mengikuti kegiatan hari-hari kami dengan tatap muka. Kiranya Tuhan mengambil bagian dalam perencanaan ini, agar semuanya dapat berjalan dengan mulus, dan semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dan bisa sesuai juga dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk peribadahan yang boleh berlangsung ini. Kami serahkan perjalanan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Iya teman-teman, marilah kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan transfer ke rekening GKI Taman Cibunut atau melalui QR Code yang ditampilkan pada layar masing-masing. Nats persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari teman-teman, kita mau satu di dalam doa persembahan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan mencukupkan seluruh kebutuhan kami hingga saat ini. Bapa, ini sedikit materi dari yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bapa, selain daripada materi, kami juga mau mempersembahkan kehidupan kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan bisa pakai kami untuk kemuliaan tangan Tuhan, di mana Tuhan telah menempatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung kebaktian kita. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun Tuhan telah menempatkan kita. Untuk memelihara iman kita dan membiasakan diri kita untuk selalu melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita menyanyikan satu lagu, Sekarang Waktunya.
kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Rekan-rekan muda, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, kebaktian kita telah usai. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.